atau memulai kembali pengajian rutin kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita melanjutkan dan memulai dan melanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Maidah ya. Kita lanjutkan surah Al-Maidah ayat yang ke-32. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Karena itulah, kata Allah SWT, kami syariatkan kepada Bani Israel bahwasanya siapa yang membunuh seseorang atau satu jiwa tanpa alasan yang syar'i, atau dia melakukan kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Dan siapa saja yang menghidupkan jiwa tersebut, maka seolah-olah dia telah menghidupkan manusia semuanya. Dan sungguh telah datang kepada mereka, yaitu orang-orang Bani Israel, Rasul-Rasul kami dengan bukti-bukti yang jelas. Kemudian setelah itu kebanyakan dari mereka melakukan hal-hal yang melampaui batas ya, di muka bumi. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, ayat ini atau sebelum ayat ini, yaitu ayat yang ke-27 sampai 31 dari surah Al-Maidah, Allah SWT menceritakan itu tentang dua orang anak Nabi Adam alaihissalam, yang mana keduanya diperintahkan oleh Allah SWT melalui Nabi Adam tentunya untuk berkorban. Yang mana perintah itu didahului karena di zaman tersebut tentunya belum ada orang lain, hanya anak cucu Adam, yaitu Habil dan Qabil. Setiap anak cucu Adam, setiap anak Nabi Adam lahirnya kembar, satu laki satu perempuan. Maka untuk menikah tidak boleh saudara kembar, tapi silang. Habil misalnya menikahi saudarinya Qabil dan begitu sebaliknya. Tapi Qabil tidak menerima, karena dikatakan, ya disebutkan dalam tafsir Mukatsir dan yang lainnya, karena saudara kembarnya Qabil itu lebih cantik daripada saudaranya atau saudarinya Habil. Kemudian Allah SWT menyuruh untuk berkorban. Siapa yang diterima korbannya, maka dia yang berhak untuk menikahi perempuan tersebut. Akhirnya diterimalah korbannya Habil, tetapi Qabil tidak menerima. Akhirnya dia membunuh saudaranya sendiri, itu Habil. Maka terjadilah pembunuhan pertama di muka bumi ini, itu Qabil membunuh Habil. Pembunuhan ini terjadi, kita bisa lihat saudara membunuh saudaranya. Pemicunya apa? Wanita.
bisa kita lihat di sini bagaimana fitnah wanita. Dan Allah sudah peringatkan juga fitnah Bani Israel wanita. Dan juga fitnah umat ini, Nabi SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan asyaddi ala rijal min fitnatin nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih besar, lebih dahsyat bagi umatku ini, ya, kecuali fitnah wanita. Ini terjadi pertama kali pembunuhan di muka bumi, saudara membunuh saudara. Apa penyebabnya? Karena persoalan wanita. Maka fitnah wanita sangat besar. Maka terjadilah pembunuhan pertama, Qabil membunuh Habil. Dan Allah sebutkan dalam ayat ya sebelumnya. Kemudian Qabil akhirnya menyesali, tetapi sudah terjadi. Dan disebutkan bahwasanya setiap terjadi pembunuhan di muka bumi, na'udzubillah, maka Qabil mendapatkan dosanya karena dia yang pertama melakukan pembunuhan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak melakukan sebuah tindakan maksiat atau perbuatan dosa yang kita jadi pionirnya. Jangan menjadi pionir keburukan. Karena kalau kita yang menjadi orang yang pertama memperkenalkan keburukan itu, dosa yang dilakukan oleh orang-orang setelah kita akan juga ditimpakan kepada kita. Tapi jadilah pionir kebaikan. Kita yang buka pertama kali kebaikan. Setiap kebaikan yang kita lakukan, orang-orang yang melakukan setelah kita mendapatkan pahala. Maka Allah SWT mengatakan dalam ayat yang ke-32 ini, min ajli dzalika, karena itulah, itu karena terjadinya pembunuhan. Qabil membunuh Habil. Karena itulah kata benar kami syariatkan, ya, kami wajibkan atau kami syariatkan ala Bani Israel, yaitu terhadap anak-anak Israel. Ya, Israel maksudnya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Kami wajibkan, kami syariatkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Orang-orang Yahudi di sini keturunan Bani Israel. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'an. Bahwasanya siapa saja yang bunuh nafsan, ya, satu jiwa atau seseorang muslim, maka dia membunuh bighairi nafsin, tanpa ada alasan yang syar'i, seperti qisas misalnya. Kalau qisas tentunya itu dibolehkan dan bahkan disyariatkan. Au fasadin fil ardh, dia melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan di muka bumi maksudnya apa? Ya, dengan merusak akidah misalnya, kesyirikan, kekufuran, atau murtad misalnya. Maka orang yang murtad boleh dibunuh. Nabi SAW mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Tapi tentunya siapa yang melakukan? Waliul amr. Tidak boleh semua orang. Ya, mungkin tetangga kita dia murtad lalu Anda pancung, enggak boleh, ya. Tapi siapa yang melakukannya? Pemimpin, ya, yang punya wewenang. Tapi hukum Islam seperti itu. Au fasadin fil ardi, melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang paling besar yaitu kesyirikan. Maka boleh membunuh orang musyrik, ya, dalam peperangan tentunya, orang kafir atau orang yang murtad. Atau dia melakukan kerusakan dengan merampok begal misalnya, yang akan dijelaskan dalam ayat selanjutnya nanti, yaitu ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33 itu ayat tentang perampok, ya, begal, yaitu ayat 33 surah An-Nisa, Al-Maidah. Allah katakan, jadi seorang yang membunuh jiwa seorang muslim tanpa ada alasan syar'i, qisas misalnya, ataupun karena ada alasan yang lain, kesyirikan, kekufuran, murtad, ya, begal, perampok dan sebagainya. Kalau dia membunuh selain dengan
alasan tersebut, faka'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olah dia sudah membunuh seluruh manusia. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, man qatala nafsan wahidan harramaha Allah fahuwa mithlu man qatala nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah. Siapa jiwa yang diharamkan oleh Allah? Jiwa orang mukmin. Maka tidak boleh membunuh seorang mukmin, seorang muslim. Jiwa orang mukmin itu sangat berharga. Ya, sangat berharga. Kata Nabi SAW, la qatlu rajulin muslimin ahwanu indallah min zawalid dunya. Atau kata Nabi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Sungguh hilang hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Maka menumpahkan darah seorang muslim itu bukan perkara ringan, perkara besar. Allah sudah sebutkan dalam surah An-Nisa yang sudah kita jelaskan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'azima." Siapa yang bunuh mukmin secara sengaja, maka Allah berikan kepada dia azab neraka jahanam. Allah murka kepada dia, Allah melaknat mereka, dan Allah menyiapkan baginya azab yang pedih, azab yang besar. Maka Allah SWT memperumpamakan di sini, siapa yang bunuh jiwa seorang muslim, dia seolah-olah telah membunuh manusia semuanya. Sa'id bin Jubair mengatakan, man istahalla daman muslimin faka'annam istahalla dima'an nas jami'an. Siapa yang menganggap halal darah seorang muslim, seolah-olah dia sudah menghalalkan darah seluruh manusia. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya apa maksud dari ayat ini, yaitu Allah SWT ketika mengatakan faka'annama qatalan nasa jami'an, seolah-olah dia sudah membunuh jiwa seluruh manusia. Wizron artinya dosanya sangat besar, menunjukkan besarnya dosa pembunuhan. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan siapa yang menghidupkannya? Apa maksud menghidupkannya? Sebutkan artinya adalah menahan diri dari membunuh. Menahan diri dari membunuh. Maka sungguh dia seolah-olah telah menghidupkan manusia semuanya, yaitu pahalanya. Seorang yang dia berusaha menahan dirinya untuk tidak membunuh, untuk tidak menumpahkan darah sama muslim, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Ayat ini ya kemudian disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya sebagian ahli tafsir mengatakan ayat ini berlaku untuk ya orang yang membunuh muslim, ya tentunya, ya jelas ya. Kemudian Allah SWT katakan, walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat. Dan sungguh telah datang atau telah kami utus atau telah kami datangkan kepada mereka, itu mereka maksudnya adalah orang-orang Bani Israel, rusuluna, rasul-rasul kami, bil bayyinat, dengan bukti, dengan kitab yang Allah turunkan kepada Bani Israel. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil yang diturunkan kepada seluruh Bani Israel. Sudah kami jelaskan, kami utus kepada mereka orang Bani Israel ini al-bayyinat, yaitu kitab sudah dijelaskan. Begitu juga para nabi dan rasul sudah diutus dengan mukjizat, termasuk al-bayyinat itu. Al-bayyinat, keterangan, bukti yang jelas yang Allah sebutkan, yang Allah turunkan bersama diutusnya para nabi dan rasul. Apa yang diutus bersama para nabi dan rasul?
yaitu Nabi dan Rasul membawa, sebagian mereka membawa kitab, dan setiap Nabi dan Rasul pasti diberikan kepada mereka mukjizat, tanda bahwasanya mereka, apa yang mereka bawa adalah benar. Kemudian apa yang mereka lakukan? Orang-orang Bani Israel, "Tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun." Kemudian kebanyakan mereka setelah datang para rasul dengan membawa bukti kebenaran dari ajaran mereka, sungguh mereka melakukan hal-hal yang melampaui batas di muka bumi. Mereka membunuh, dan bahkan yang dibunuh adalah, dalam ayat sebelumnya, para nabi dan rasul dibunuh oleh orang-orang Yahudi, oleh orang Bani Israel. Jadi bukan hanya membunuh sama muslim, tapi justru orang-orang Bani Israel membunuh para nabi dan rasul mereka. Inilah yang Allah sebutkan, setelah datang kepada mereka ayat, setelah diutus kepada mereka rasul, justru mestinya mereka beriman, mestinya mereka menerima, tapi mereka justru melakukan perbuatan yang melampaui batas. Bahkan mereka membunuh para nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka. Na'udzubillah. Ini orang-orang Yahudi. Kita harus tahu bagaimana sifat mereka. Nabi dan Rasul dibunuh, apalagi selain Nabi dan Rasul. Ayat selanjutnya Allah katakan, ayat yang ke-33, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardh. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim." Bahwasanya balasan bagi orang-orang yang yuharibunallah, yaitu memerangi Allah dan Rasulnya. Memerangi Allah dan Rasulnya, maksudnya di sini ya disebutkan bahwasanya mereka membunuh muslim dan melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu ya merampok dan sebagainya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Ayyuqattalu, bahwasanya mereka juga dibunuh. Au yusallabu, atau mereka disalib. Au tuqata aydihim wa arjuluhum, atau dipotong tangan mereka dan juga kaki mereka dengan silang. Au yunfau minal ardh, atau mereka diasingkan dari muka bumi atau dari negeri mereka. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Maka itulah balasan bagi mereka, yaitu sebuah kehinaan di dunia, dan bagi mereka di akhirat nanti azab yang sangat pedih. Maka ayat ini Allah SWT menjelaskan, para ulama menjelaskan bahwasanya ayat ini disebut ayatul muharabah. Ayat muharabah maksudnya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Siapa mereka? Ya para perampok, ya, begal dan sebagainya. Allah SWT katakan, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah." Sungguhnya ya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Maka memerangi Allah dan Rasulnya di sini, sebagian ulama dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam ayat ini, dalam tafsirnya, ayat ini turun untuk orang-orang musyrik. Ini sebagian para ulama. Sebagian yang lain menyebutkan bahwasanya ayat ini, dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir sendiri, bahwasanya ayat ini umum, baik kepada orang musyrik ataupun orang-orang selain mereka yang mengikuti atau melakukan dosa atau sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Dan ini yang lebih kuat insyaallah, yaitu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya ayat ini turun terjadi atau sebab nuzulnya adalah salah satunya yang disebutkan hadis ya dari Abi Qilabah, ya, Abi Qilabah salah seorang sahabat
yang nama beliau adalah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, dari Anas bin Malik, bahwasanya ada beberapa orang yang datang, disebutkan datang kepada Rasulullah SAW ke Madinah ketika itu, yang mereka kemudian berbaiat kepada Nabi SAW, masuk ke dalam Islam. Kemudian mereka ketika datang di Madinah, ya dalam keadaan sakit, ya. Sebagian riwayat mengatakan bahwasanya memang mereka dalam keadaan sakit ketika datang, atau sebagian lagi mengatakan mereka datang kemudian sakit di Madinah, karena di zaman dahulu terkenal Madinah itu adalah daerah yang punya wabah, makanya sering disebut Huma al-Madinah, yaitu panas Madinah, yaitu wabah penyakit yang ada di Madinah. Ya, biasanya orang yang di zaman dahulu ini datang ke Madinah biasanya sakit. Tapi alhamdulillah hari ini Madinah termasuk kota yang paling bersih dan sehat. Ini berkat doa Rasulullah SAW tentunya. Maka mereka ini datang, disebutkan dalam riwayat mereka adalah dari Urainah, yang disebut dengan hadis Urainiyun, ya. Datang kepada Nabi SAW, kemudian sakit, ya. Atau memang dalam keadaan sakit, kemudian mereka masuk Islam. Kemudian mereka disarankan oleh Nabi SAW untuk meminum kencing dan susu unta. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Kencing dan susu unta adalah obat. Ini hadis, ya. Tidak dikiaskan kepada yang lain, ya. Kambing tidak, ya. Tidak ada dalilnya. Atau sapi. Yang disebutkan oleh Nabi dalam ayat ini apa? Dalam hadis ini, unta, kencing unta dan susunya. Maka kemudian mereka minum. Mereka disuruh untuk pergi ke pinggir kota Madinah, atau suatu tempat yang di pinggir kota Madinah, yang di situ adalah tempat biasanya Nabi, ya, itu menempatkan, ya, ketika orang-orang, ya, di zaman Nabi ini, ya, ketika orang-orang kaya membayarkan zakatnya, zakat peternakan, baik itu kambingnya, untanya, maka hewan-hewan itu ditempatkan di suatu tempat, di suatu lembah, dan itu dijaga atau dipelihara oleh sebagian para sahabat yang ditugaskan oleh Nabi SAW. Jadi ada yang memelihara zakat di situ, zakat, ya, ataupun rampasan perang dan sebagainya ditaruh di situ, di satu tempat, ya, istilahnya di tempat yang khusus. Maka Nabi menyuruh orang tersebut, pergilah ke sana, minum kencingnya dan susu dari unta. Kemudian dengan izin Allah mereka sembuh. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka sembuh, mestinya berterima kasih kepada Nabi. Tapi ini air susu dibalas air tuba. Mereka kemudian membunuh penjaga atau pengembala konta tersebut. Kemudian mereka rampas hewan-hewan tersebut. Bahkan dalam riwayat disebutkan mereka mencongkel mata para sahabat tersebut, yang kemudian akhirnya diketahui oleh Nabi. Kemudian Nabi mengutus pasukan untuk mengejar mereka, dan mereka bisa ditangkap. Kemudian akhirnya mereka dibawa kepada Nabi SAW. Kemudian mereka diperlakukan sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Apa itu? Mereka dibunuh, ya, disalib dan dicongkel matanya, tapi tidak disebutkan dalam ayat ini congkel. Kenapa mereka disalib? Kenapa mereka dibunuh? Ya karena mereka membunuh. Kenapa dicongkel matanya? Disebutkan dalam riwayat, dalam hadis ini banyak riwayat disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, karena mereka melakukan itu kepada para sahabat. Kalau tidak, Nabi tidak pernah menyuruh itu. Karena itu termasuk
mutilasi, dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Seorang ketika berjihad nggak boleh dia mencincang-cincang tubuh orang yang dia bunuh, tidak boleh. Misalnya kita perang misalnya, tidak boleh menyiksa. Bunuh, tidak boleh menyiksa. Ini aturan dalam jihad. Ini bisa kita lihat bagaimana jihad dalam Islam itu ada aturannya. Kecuali dia melakukan itu, maka orang Uraniyun ini melakukan itu kepada para sahabat, maka dia dikisos, artinya dia juga diperlakukan seperti itu. Maka disebutkan oleh Anas bahwasanya tidak pernah Nabi melakukan hal itu kecuali sebelum dan sudah itu. Artinya tidak pernah sebelumnya tidak pernah lakukan, setelah itu juga nggak pernah lakukan. Kenapa? Karena ini adalah kisos. Nah, ini yang perlu dipahami, ya. Ya, karena ada sebagian yang nantinya berdalil yang bolehnya mencincang dan sebagainya dengan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bisa kita lihat nanti. Hadis Uraniyun, ya, dari suku Urainah, ya, mereka yang kemudian masuk Islam kemudian murtad. Kenapa mereka dibunuh? Ya karena mereka murtad dan mereka membunuh sahabat, ya. Maka ayat ini disebutkan tadi oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya ini balasan, ya, bagi orang yang mereka disebutkan oleh para ulama tentunya setelah ini, ya, disebutkan oleh para ulama. Sepakat ulama yang 4, termasuk di sini Imam Syafi'i terutama menyebutkan bahwasanya ayat ini siapa saja dari perampok, ya, perampok itu apa bedanya dengan pencuri? Anda harus tahu. Pencuri orang yang mengambil harta dengan diam-diam. Kalau perampok dia menghadang di tengah jalan. Maka orang yang merampok dengan terang-terangan, kalau dia membunuh dan merampas harta, maka orang itu juga dibunuh dan dipotong tangannya dan kakinya secara silang. Ya, dia membunuh, maka dia dibunuh juga, ya. Kemudian dia merampas harta, maka dia dipotong tangan dan kakinya secara silang. Tangan kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong. Ini silang namanya. Kaki kanan, tangan kanan, kaki kiri, atau sebaliknya. Kalau dia cuma membunuh, maka dia dibunuh saja. Itu kisos. Kalau dia mengambil harta saja, merampas harta, dia dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Kenapa? Kaki kiri juga, ya, karena dia membunuh dengan merampok, ya, dengan terang-terangan. Beda dengan pencuri. Kalau pencuri dia cuma potong tangan. Kalau dia tidak melakukan itu, tidak membunuh, tidak merampok, mengambil harta maksudnya, cuma nakutin aja, maka dia kalau dia bisa ditangkap, dia akan yunfau minal ar, yaitu ya dia diasingkan. Diasingkan ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Abu Hanifah adalah dipenjarakan, ya. Yunfau itu diasingkan, maksudnya dia dipenjarakan, diisolasi, ya. Ini hukum, ya, yang disepakati oleh para ulama. Maka ini yang disebutkan oleh Allah SWT. Inilah balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini orang yang merampok berarti dia memerangi Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya menginginkan di dunia ini apa? Ketenangan, aman, jalan aman, tidak ada yang mengganggu. Nah, ini dia bikin yang merampok dengan terang-terangan, membuat orang takut. Berarti dia telah memerangi Allah dan Rasulnya. Maka ini balasan bagi mereka, ya. Ketika mereka melakukan perampokan plus membunuh, maka dia dibunuh, ya. Kalau dia hanya mengambil harta saja tadi sebutkan, tidak membunuh, dia potong tangan kanan dan kaki kiri. Kalau cuma nakut-nakutin, maka dia dipenjara. Ini, ya, disepakati oleh para ulama, ya, jumhur para ulama. Kemudian Allah SWT menyebutkan dzalika, ya, bahwasanya ini balasannya. Dzalika khizyun fil hayatid dunya. Ini balasan bagi mereka
ya bagi orang-orang yang merampok tadi, ya balasan bagi mereka di dunia. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Balasan bagi mereka berupa kehinaan di dunia. Walahum fil akhirati adzabun azim. Dan bagi mereka di akhirat azab yang pedih. Ayat inilah atau ujung ayat inilah yang dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwasanya ayat ini berlaku bagi orang musyrik. Tapi Allah alam pendapat yang lebih kuat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya ayat ini tidak hanya berlaku bagi orang yang musyrik, tapi juga orang yang melakukan hal tersebut, ya perampokan tadi, muslim, ya. Maka dia juga, ya kalau dia membunuh maka dia juga dibunuh. Allah SWT katakan ini adalah kehinaan bagi mereka di dunia. Tentunya ini bagi orang musyrik kafir, iya. Tapi kalau seandainya bagi seorang muslim, kalau misalnya perampoknya muslim maksudnya, kemudian dia ditangkap, kemudian dia dihukum, kalau dia ketika ditangkap tersebut, ya menyesali perbuatannya, bertobat kepada Allah SWT, maka hukuman yang diberikan kepada dia adalah penghapus dosa. Ini bedanya dengan orang kafir. Maka seorang muslim, ya, ketika dia melakukan sebuah kejahatan di dunia, kemudian dia dikisos misalnya, kalau dia membunuh dibunuh, atau ditegakkan had, ya had artinya hukuman yang sudah ditentukan. Seorang yang mencuri dipotong tangannya, seorang yang berzina direjam sampai mati kalau dia sudah menikah, atau dicambuk bagi yang belum, atau orang yang menuduh dicambuk 80 kali, menuduh orang-orang baik-baik berzina. Maka hukuman yang diberikan kepada mereka itu adalah sebagai penembus dosa bagi mereka. Rasulullah SAW mengatakan, ya bahwasanya dalam hadis, ya Ubadah bin Samit, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya akhadha alaina Rasulullah SAW kama akhadha ala nisa alla nusyrika billahi syai'a wala nusrik wala nasrik wala nazni wala naqtul auladana wala ya'dahu ba'duna ba'dan faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba fa huwa kafaratul lah wa man satarahu Allah fa amruhu ila Allah wa in syaa'a adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam, ya Muslim, akan disebutkan Bukhari dan Muslim juga dari Ubadah bin Samit bahwasanya boleh mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW dulu membaiat kami sebagaimana para wanita juga dibaiat, yaitu bersumpah setia kepada Nabi untuk kami tidak berbuat syirik, kami tidak mencuri, kami tidak berzina, kami tidak membunuh anak-anak kami. Dan siapa yang menunaikan itu semua, memenuhi baiat tersebut, janji tersebut, maka pahalanya di sisi Allah. Dan siapa yang melakukan salah satu dari dosa tersebut atau melakukan hal yang dilarang tersebut, kemudian dia diberikan sanksi di dunia, hukuman di dunia, maka itu adalah kafarah, penghapus dosa baginya. Dan siapa yang ditutupi oleh Allah SWT, artinya dia melakukan misalnya zina atau mencuri tapi tidak diberikan sanksi, ditutupi oleh Allah, tidak ada yang tahu, tidak ketahuan, maka urusannya kepada Allah nanti di akhirat. Kalau Allah ingin mengazabnya, ke Allah akan azab dia nanti di akhirat. Tapi kalau Allah ingin mengampuninya karena pahalanya atau kebaikannya yang banyak, maka itu juga kembali kepada Allah SWT. Maka ini perbedaan antara muslim dengan orang kafir, ya di dunia dan di akhirat. Di dunia apa yang dia lakukan atau sanksi yang dia terima sebagai kafarah, penghapus dosa. Tapi kalau seandainya di akhirat, maka artinya kalau tidak dilakukan di dunia, maka di akhirat itu kembali kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT melanjutkan dalam ayat selanjutnya, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali bagi orang-orang yang bertaubat dari mereka sebelum kalian sanggup
atas mereka, maksudnya sebelum Anda menguasai mereka, sebelum Anda mampu menangkap mereka, ketahuilah annallaha ghafurur rahim, bahwasanya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksud ayat ini? Para ulama menjelaskan bahwasanya kalau seandainya para perampok tadi mereka bertobat kepada Allah SWT sebelum mereka ditangkap oleh pihak yang berwenang, maka Allah SWT menghapuskan dosa mereka. Kalau mereka bertobat dengan sebenarnya, maka tidak ada hukuman bagi mereka. Ya, bagi orang yang mereka bertobat sedangkan mereka sebelum ditangkap. Ya. Artinya apa? Kalau mereka sudah ditangkap baru bertobat, sudah ditangkap oleh pihak yang berwenang, sudah diajukan ke qadhi, hakim, maka tidak ada. Walaupun dia bertobat, maka tetap dijalankan hukuman. Tapi kalau mereka belum bertobat sebelum ditangkap, maka Allah SWT mengatakan fa'alamu annallaha ghafurun. Ketahuilah bahwasanya Allah SWT Maha Pengampun. Ya, lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Kata Imam Ibnu Katsir, zahirul ayat yaqtadi sukutul jami', bahwasanya zahir ayat ini menunjukkan bahwasanya terhapus seluruh apa yang mereka lakukan. Artinya mereka tidak dihukum di dunia. Ya. Kalau mereka sudah bertobat sebelum mereka ditangkap. Ya. Ini kalau seandainya merampok seperti itu, maka yang lain juga. Ya, kecuali misalnya mencuri, ketika dia bertobat dia harus mengembalikan barang yang dia curi. Tapi apakah dia dihukum, dipotong tangan misalnya kalau dia bertobat sebelum dia ditangkap? Maka tentunya tidak. Ya. Jadi kalau dia bertobat sebelum ditangkap, maka tidak dilakukan sanksi kepada dia hukuman, tapi barang yang dicuri tentunya harus dikembalikan. Ya. Maka ini tentunya hukuman dan juga taubat yang diberikan oleh Allah SWT. Dan ini bisa kita lihat bagaimana Allah SWT Maha Pengampun. Allah SWT menerima taubat ketika seorang dia melawan Allah SWT, memerangi Allah SWT, baik itu dengan membunuh, mencuri, merampok dan sebagainya. Kemudian mereka bertaubat sebelum mereka ditangkap, maka Allah SWT mengampuni mereka. Ya. Ini tentunya sekali lagi, ini kalau berkaitan dengan hak-hak Allah, hak-hak Allah, maka itu dimaafkan. Tapi kalau ada yang berkaitan dengan hak manusia, seperti tadi, yang mencuri, maka barang curian tentunya tetap dikembalikan. Termasuk di sini membunuh. Membunuh itu ada hak Allah dan hak manusia. Ya, kalau dia bertobat sebelum ditangkap, maka wali orang yang terbunuh itu berhak untuk meminta kisos, karena itu ada hak manusia. Ya, ini berbeda dengan misalnya dia berzina, dia mencuri, tidak potong tangan, atau dia melakukan hal yang lainnya. Maka di sini yang disebutkan adalah bagaimana ketika itu berkaitan dengan hak Allah, Allah SWT sudah memaafkan. Allah SWT memaafkan mereka. Tapi kalau berkaitan dengan hak manusia tentunya tetap itu dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Tapi bisa kita lihat di sini sekali lagi bagaimana Allah SWT Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada hambanya yang tadinya melakukan perbuatan pembunuhan, perampokan dan sebagainya. Tidak ada kata untuk tidak bertobat atau terlambat bertobat. Kalau seandainya Anda melakukan dosa, siapapun Anda melakukan dosa, perbuatan yang melanggar syariat, melampaui batas, yang menurut Anda itulah dosa besar. Tapi kalau seandainya Anda bertobat, maka Allah SWT akan
mengampuninya, ya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.